Oke, jadi hari ini aku mau lanjutin ya. Besok besok bener kan? Kalau UTS ya, UTS Fisdes. Ya bener Kak. Terakhir. Ini terakhir. Semangat sebelum pulang. Bisa pulang nggak? Nggak bisa. Satu minggu ada kelas part. Oh iya ya, close 4 magang. Nah, karena waktu itu kita yang tutor di lab LK itu kan belum selesai. Nah itu aku rencananya mau sedapatnya aja hari ini tuh sampai nomor berapa gitu. Kita coba tak share screen bentar. Ya, eh, aku. Nah, kita waktu itu belajar sampai ini, nomor 13 kan ya, nomor 13. Nah, sekarang mau kita lanjutin ya, lanjutin, nggak tahu ntar sampai nomor berapa, kita coba aja. Nah, ini nomor 14. Kasih judul dulu. Tadi nomor 14. Hmm, oke. Ini nomor 14 katanya. Soalnya gini, ya, untuk sudut elevasi yang telah ditetapkan, jarak terjauh bola yang ditendang hanya dipengaruhi oleh, nah ini kan berhubungan sama gerak parabola yang mana itu biasanya kasus-kasus bola ditendang, terus juga yang dicari biasanya sudut, waktu, ketinggian gitu ya. Nah, ini bisa kita, kalau ada soal kayak gini ini cukup dibayangkan aja, Rek. Misal kalian ada sumbu gitu ya. Eh, terus ini aku gambar ya. Set. Nah, kemudian nendang bola katanya. Set. Pasti kalau nendang bola dia punya kecepatan awal, yang mana itu VO. Terus di sini juga ada, pastinya ada theta. Jadi untuk eh, sudut elevasi yang telah ditetapkan pada jarak terjauh, nah misal ini sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y. Tetetetetet, bolanya. Nah, semuanya itu pasti dipengaruhi sama theta, yang mana itu theta itu sudut elevasi. Jadi antara VO sama theta itu pasti selalu ada hubungan gitu. Jadi jawabannya yang benar itu yang E. Aman, Rek? Sampai sini. Kalau ada yang dibingungin langsung tanyain ya. Nah, lanjut ya, nomor 15. Kalau ada yang kalian benar-benar ini apa, tanyain langsung aja apa, langsung potong aja aku ya, silakan. Itu, eh,
Ya. Hari ini tadi ada UTS nggak? Ada Kak. Ada. Apa? Ya, Biologi. udah Matkul apa? biodas. Biodas. Oh, biodas. Oke, wah, ini ketutupan. Hmm, tidak rapi. Wes lah, nggak apa-apa, nanti tak rapiin yang atas, biar agak cepet. Nah, katanya yang nomor 15, ada sebuah mobil berputar-putar pada jalan melingkar berdiameter 10 meter. Ada bola, ada mobil ya, ada mobil muter-muter di jarak melingkar. Ya, gini. Terus diameternya, diameternya 10 meter. Jika kecepatan sentripetalnya itu 20, berapa besar frekuensi dari putaran mobil? Nah, ini ada hubungan antara percepatan sentripetal, rumusnya itu AS V kuadrat per R. Nah, kalau ada bola atau ada ini ya apa gerak melingkar, nah di sini kan ada mobil muter-muter ya, itu anggap aja sebuah bola lah, pasti hubungannya ada kecepatan sentripetal. Nah, ini dia karena di sini diketahui katanya AS-nya itu 20 meter per sekon kuadrat. Terus di sini diameternya, diameter jalan ya, diameter jalan itu sebesar 10 meter, artinya R jalan 5 meter. Nah, ini dirumuskan butuh AS, butuh R, berarti ini bisa kita masukin. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya kita mau nyari V, yang mana V di sini itu berfungsi nanti untuk nyari F. Nah, di sini kan ditanya F, frekuensi putaran mobil. Atau bisa disimbolin gini, F. F, F di sini apa hubungannya? F di sini punya rumus V per 2πr. Nah, ini dapat dari mana? Ini dari V omega R. Omega, ini kan bisa di, omega itu kan 2πf ya. 2πf terus dipindah ruas, nah hasilnya gitu. Kayak V omega R. V omeganya ubah 2πfr. Jadi kalau mau nyari F, jadi kan V per 2πr. Nah, ketika nanti di sini aku udah dapet ya, udah dapet nilai nilai V, nanti tinggal substitusi lah ke sini. Coba kita hitung. AS-nya kan diketahui 20. Terus V kuadrat per R-nya 5. 10 kali 5, 100 V kuadrat. Berarti V-nya kan 10 meter per sekon. Nah, nilai si V kita substitusi ke kesamaan F. Yang mana F tadi itu V per 2πr. Tinggal masukin tok. 10 dibagi 2pi kali 5. 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
ini sama dengan 10/10 pi. Kita coret kan, coret-coret, hasilnya seperti ini frekuensi. Frekuensi satuannya hertz. Kita lihat di pilihannya. Nah, ini jawabannya yang A ya, bukan yang C. Sampai sini aman nggak? Aman, Kak. Aman Oke, brutal. aman brutal. Oke, aku lanjutkan untuk nomor 16. Sebelumnya kalian udah nyoba belum soal-soal ini? Linknya di mana itu, Kak? Oke, linknya di mana? Ini pernah, kalau nggak salah pernah tak share di grup ya. Nanti Oh, di grup. ya, dicoba cari. Oke, Kak. Heeh. Ini ya apa? Banyak banyak ini UTS yang PDB kan ya? Apa udah selesai? Udah selesai, Kak. Tapi cuma kemarin ada yang nggak ikut beberapa karena webnya parah. Oh, hebat, sudah tidak hebat. Heeh. Hmm. Iya ya, masih pakai yang V2 kan apa versi yang kedua itu sekarang. Oke, aku lanjutkan ya, Rek. Nah, di sini nomor 16, dua buah benda pejal bermasa 4 dan 6 kilo. Masing-masing terletak di sumbu X dengan X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Jadi kalau aku gambarkan, ini terus ini sumbu X ya. Ini sumbu X di X sama dengan 2. Oh, di X sama dengan 2. Ini yang bola pertama. Terus di sini X sama dengan 4. Anggaplah ini M1, M2, X1, X2. Terus di sini kita disuruh menentukan pusat massa pada sistem dari X sama dengan 0. Nah, anggaplah di sini adalah titik perpotongan antara sumbu X dan Y. Terus ini 0. X sama dengan 0. Terus disuruh nyari pusat massa. Nah, berarti ini central mass pakai rumus yang udah jadi. Kalau ini kan sumbu X ya, berarti cari aja pusat massa di sumbu X. Itu X central mass, terus sigma dari M kali R, MI kali RI. Nah, I-nya disesuaikan. Ada 2, berarti nanti M1 sama M2. Dibagi sigma MI. Nah, di sini tak taruh di kiri aja. XCM berarti ada 2 kan masanya. Berarti M1 kali R1 ditambah M2 kali R2 dibagi M1 tambah M2. Tinggal substitusi tok. Nah, M1 tadi berapa? M1 itu 4 kilo kali R1 2. Nah, R1 itu apa? Ini kan dia kan X1 kan. Nah, berarti R1 itu ke sini. Berarti X1 min X. Tadi kan 2 kurangi 0. Berarti 2 jarak. Yang ini
Berarti gampang aja ya. 6 kali jaraknya 4. Terus M1 tambah berarti 4 tambah 6. Sama dengan 4 kali 2, 8. Tambah 24 ya. Dibagi 10. Berarti ini 32 per 10 sama dengan 3,2 meter. X-nya tadi ya meter. Berarti jawabannya ya benar. Yang C. Aman? Aman, Kak. Sip. Aku lanjutkan nomor 17. Nomor 17. Berhubungan sama cakram. Ya. Ini dulu. Buktinya wes. Nah, sebuah cakram tipis bermasa 0,5. Katanya ada cakram. Coba kita disungguh putar secara jarak pusat. Oke. Masa cakramnya 0,5. Kemudian 0,5 kilogram. R-nya 10 cm. Diputar dengan sumbu rotasi yang berada di pusat cakram. Oke, coba tak gambar cakramnya. Anggaplah sebuah lingkaran ini ya. Oke. Terus katanya disuruh cari percepatan sudut yang dihasilkan. Nah, ada cakram ya, ada cakram. Habis itu ini pusat cakramnya di tengah. Terus ini dirotasikan. Nah, jika rotasi yang dilakukan dengan menggunakan gaya F di tepi cakram. Jadi ada gaya F ya di sini yang muter cakram. Besarnya itu 4 Newton. Terus kita disuruh cari percepatan sudut. Percepatan sudut itu bisa dilambangkan, biasanya itu dilambangkan sama alfa. Enggak. Nah, habis itu kalau gini berarti kalau ada cakram, terus ada juga berhubungan dia diputar atau dirotasikan. Nah, ini pasti berhubungan sama momen inersia. Langsung aja, tebak ya, pasti materinya tentang hal itu. Berarti berhubungan sama I, yang mana momen inersia itu nanti berhubungan sama torsi. Nah, torsi ada hubungannya sama si percepatan sudut alfa. Apa hubungannya? Jadi I-nya, dia kan tadi kan diputar ya, rumus biasa, rumus momen inersia biasa. Karena dia diputar di tengah cakram, berarti itu I-nya setengah mr kuadrat. Nah, dari sini kan tahu I kan, tahu I. Nah, terus kita bisa nyari torsi. Nyari torsi dulu,
karena diketahui F tadi. Nah, rumus torsi itu yang pakai RF biasa. Torsi kali RF. Nah, dari sini kita tahu kalau nyari alfa itu pakai hubungan yang ini. Torsi sama dengan I kali alfa. Berarti kalau alfa ya torsi dibagi 2. Itu hubungannya. Alur berpikir buat nyari jawabannya sih percepatan sudut. Oke, coba kita masukkan ya. Nah, I sama dengan langsung miringnya. I momen inersia karena dia diputar di tengah, berarti mr kuadrat. Langsung kita masukin setengah, masanya tadi berapa? Masanya tadi 0,5, terus R-nya. Oke, ini kita perlu konversi, 10 cm dijadiin meter, berarti kan dibagi 100 ya. Berarti 0,1 ya, 0,1 meter. 0,5 sama 0,1. Berarti ini kali 0,5 kali 0,1 kuadrat. Ini 0,5 dibagi setengah itu 0,25. 0,1 kuadrat itu berarti sama kayak 10 pangkat min 2. Terus ini udah hasilnya ya. Kalau mau lebih bagus berarti ini aja 10 kali min 3. Momen inersia rumusnya satuannya kilogram ya. Massa kali R kuadrat berarti M kuadrat. Oke, di sini kita sudah tahu nilai I. Nah, kita butuh nilai torsi. Nyarinya pakai yang tadi ya. Torsi itu R kali F. Jadi, kalau nyari torsi, apa sih? Berapa besarnya torsi itu seberapa banyak atau seberapa besar gaya yang kita keluarkan pada jari-jari lintasannya atau bendanya. Kalau di sini lingkaran ya jari-jari lingkaran. R tadi kan 0,1 kaliin F-nya tadi 4 Newton berarti 0,4 Newton meter Newton atau Newton meter. Kemudian, nah dari sini, nah udah jelas ya. Nyari alfanya tinggal bagi torsi, kita bagi sama momen inersianya. Torsinya 0,4 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Coba kita sederhanain ya. 0,4 tak ubah jadi 4 per 25. Dia naik ke atas berarti positif 10 pangkat 3. Berarti ini kan seperempat, 4 per seperempat. Seperempat. Sorry. 4 per 25. 4 per 25 kali 10. Ini kalau nggak salah ya ini. Nanti coba hitung ya. Ini aku tadi coba hitung itu dapat 160. Satuannya kalau percepatan sudut itu karena udah pakai internasional semua, berarti 4 per second kuadrat. Enggak 100. Nggak ada jawabannya ya. Ya, ini nggak ada jawabannya di sini. Tidak ada jawabannya. Pokoknya alurnya kalau mau nyari percepatan sudut, pakai yang kayak gitu. Gimana, aman nggak?
Kak mau tanya, Ya, itu emang inersia berarti rumusnya emang setengah mr kuadrat ya Kak? karena ini kita nyesuaiin ya bendanya ya. Ini kan cakram, terus diputar di pusatnya, berarti setengah mr kuadrat. Gimana? Kak, sudah. Makasih Oke, Kak. sama-sama. Nanti disesuaiin ya. Kalau dia tongkat ya, kan dulu banyak itu ya, kayak ada tabel kan. Ada tabel yang rumus-rumus momen inersia, nah itu nanti bisa dipelajari ulang lagi. Oke, Rek. Lanjut ya, biar agak cepet ya. Udah setengah 5 ternyata. Nomor 18. Kontrol C. Nah, seperti saya. Dia nomor 18. Sebuah balok bermasa 1,5. Ya. Oke, berarti di sini ada baloknya ya. Tak tambahin kepotong nih. Anggap di sini ada balok. Terus digantung pada sebuah katrol kasar berjari-jari R-nya 20. Jadi di sini R-nya 20. 20 cm. 20 cm. Nah, kemudian katrol punya momen inersia. Si momen inersia punya katrol itu ini 0,02 kg meter kuadrat pada pusat. Nah, pada pusat. Balok tersebut dilepas dalam keadaan diam dan katrol berputar tanpa mengalami gaya gesek. Nah, jadi untuk gaya gesek atau gaya tegang, nah itu bisa kita abaikan. Asumsikan bahwa tali tidak mengalami slip pada katrol setelah 0,3 sekon, berapa percepatan sudut? Nah, ini sama-sama suruh nyari percepatan sudut. Kita lihat soalnya di sini. Hmm, Hah? Belum. Masih Zoom. Tutor. di sini ya. Bisnis. Apa? Torsi, begini sama torsi, kemudian disuruh nyari percepatan sudut. Berapa percepatan Sama. sudut di Apa ada yang belum? katrol? Yang ulang error. Ya, aku lanjutkan. Di sini alurnya sama, berarti karena I-nya sudah diketahui, ya kita langsung nyari torsinya. Tak tulis dulu yang diketahui, masanya 1,50 kg, terus dia punya jari-jari 20 cm, berarti 0,2 meter. Terus punya momen inersianya 0,02 kg meter kuadrat. Nah, tanpa mengalami gaya gesek. Terus ada waktu. Oke. Kalau berhubungan sama waktu itu harusnya nyari V, kecepatan sudut. Soalnya ada diketahui T. Kalau nyari alfa atau percepatan sudut itu nggak berhubungan sama T. Ya coba aja kita cari cari V-nya ini tadi. Kemungkinan kalau di sini karena ada keterangan waktu, logikanya itu pasti nyari kecepatan. Oke, coba kita kerjakan.
Screenku tak kecilin dulu biar kelihatan ya. Nyari torsi dulu sama rumusnya kayak tadi ya. Rumusnya R kali F. F-nya nggak diketahui, tapi diketahui massa. Berarti massa kali gravitasi. R-nya 0,2, terus M-nya itu 1,5 kilo, kali gravitasinya 10. Ini kali ini 15 kali 0,2 berarti 3. 3 Newton meter atau meter Newton. Nah. Kemudian disuruh cari V ya. Cari V yang mana pada T sama dengan 0,3 sekon. Berarti untuk nyari V, nah, nyari V itu harus tahu alfa. Kenapa? Karena untuk nyari nilai V itu alfa kali T. Jadi untuk nyari kecepatan sudut itu harus tahu kecepatan kali waktu. Nah, berarti kita harus nyari alfanya dulu, Rek. Pakai rumus yang tadi ya. Torsi itu I kali alfa. Kalau nyari alfa berarti torsi dibagi I. Torsinya berapa? 3. 3 Newton-meter dibagi I-nya tadi 0,02. Oke, ini tak simpelkan. 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Min 2 kilogram meter kuadrat. Tinggal masukin tok. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini satuannya tak hapus saja. Sama dengan 3 bagi 2. Berarti ini 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 2. Positif. Ini kalau tak kaliin berarti 150 stat per second. Per second kuadrat. Ada nggak kalau alfa nilainya ini di jawaban? Nggak ada juga ya. 150. Nggak ada juga yang mendekati. Coba kalau kita pakai asumsiku tadi ya. Kalau karena diketahui waktu ya berarti ini mungkin nyari P. Alfa kali waktu. Alfanya 150 kali 0,3. Ini sekitar 15 kali 3, 45. Kalau ini satuannya rad per second ya. Karena satuannya si alfa kan ini. Satuannya si alfa kan ini. Berarti rad per second kuadrat kali satuannya waktu. Nah, waktu kan S. Coret. Berarti satuan dari P. Satuan P itu rad per second. 45 ada nggak? Nggak ada ya. Ini pun mendekati masih jauh 36. 36,8. Berarti itu emang nggak ada jawabannya lagi dan lagi. Tadi yang awal ini juga nggak ada jawabannya. Terus yang ini juga nggak ada. Terus ini ya, tidak ada jawaban pada opsi. Oke, aman nggak sampai sini, Rek?
Kalau senangkepku cara jawab soal yang ini tuh nyari V-nya harusnya. Soalnya ada kalau kita tetap maksain ini ya karena diketahui waktu di sini berhubungan pasti sama kecepatan. Ada pertanyaan? Ya, aman ya berarti belum ada. Coba lanjutkan lagi. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung lintasan, sedangkan gaya non-konservatif sangat bergantung pada lintasan. Di bawah ini pasangan gaya konservatif dan konservatif yang benar. Nah, ini tinggal tinggal nyesuaiin aja ya. Yang mana yang berhubungan yang nggak bergantung sama lintasan, terus sama gaya non-konservatif yang bergantung sama lintasan. Coba kita lihat gaya kolom, gaya tegang. Gaya pegas, gaya kolom ini benar. Gaya kolom sama gaya gravitasi, gaya tegang ini dia gaya tegang itu masuk konservatif gaya tegang. Tergantung sama lintasan. Biasanya kan kalau ada katrol gini ya, ini ada massa, dia punya W, di sini dia kan punya gaya tegang, jadi dia berhubungan sama lintasan. Sepertinya jawabannya itu yang ini, yang konservatif. Ini tinggal nyocokin aja ya. Kalau tebakanku tuh yang ini sebenarnya, yang D. Coba lihat dulu. Gaya pegas, gaya pegas, gaya pegas tali, gaya pegas. Salah ada kotak dikasih. Ya, kemungkinan jawabannya ini. Nanti bisa dicek-cek lagi ya. Ini nggak ada hitungannya, cuma pilihan trivial langsung tapi jawaban. Ya, aku lanjutkan. Nomor 20. Semoga bisa dapat lumayan. Ini udah jam 5. Kontrol C. Pada tumbukan lenting sempurna, adapun besaran fisik yang nilainya kekal adalah lenting sempurna. Berarti berhubungan sama momentum. Momentum itu M kali P. Di sini ada momentum, ada P, terus hubungannya juga ada P. Di mana P itu hubungannya nanti untuk nyari EK. Kenapa? EK itu kan rumusnya mv kuadrat. Ini mengandung P. Berarti adapun besaran fisik yang nilainya kekal, nah kan biasanya ada ini, ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, nilai P kemudian energi kinetik. Oke, nilai P
biasanya H1 salah momentum. Misalnya kan P P1 anggap P sebelum tumbukan dan P2. Ini ada MP ya. Ada MP di benda 1 dan ada MP di benda 2. Kemudian ada, jangan 1 harus nggak apa-apa ya. M2, P2, M1, P1 kuadrat, M2, P2 kuadrat. Tapi ini untuk yang setelah tumbukannya ini setelah nanti agak ambigu kalau tak tulis 2 gitu, ada 2-nya P1 2 gitu. Ini after. Yang di sini besaran fisis yang nilainya kekal itu kita bisa asumsikan ya, karena di sini kita pakai equal. Nah, di sini disama dengan kan berarti pasti nilai momentumnya. Yang ada momentum tandai berarti ini enggak. Terus impuls energi potensial. Nah, enggak berhubungan sama EP ya. Lenting sempurna. Kalau lenting sempurna berarti ada benda 1, benda 2, ini before ya. Before dia punya kecepatan ke sini, punya kecepatan ke sini. After berarti dia kan sama-sama kepental. Berarti ada nilai P dan ada nilai perubahan energi kinetik dan ada energi kinetik. Nah, dia kan berubah. Tapi di sini dimaksudkan nanti kan di sini sama dengan kan ada nilai P dan juga di mana nilai P itu bagian dari P, berarti yang E jawabannya. Oke, selesai. Nomor 2. Kita lanjut ke nomor 21. Semoga bisa selesai ya. Kontrol. Ini kita pelan-pelan aja sambil dipahami. Yang penting paham aja konsepnya. Misal jawabannya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Berarti itu emang bisa jadi nggak ada jawabannya atau hitungan kita yang kurang teliti. Yang penting paham aja konsepnya atau cara nyari jawabannya itu gimana sih, alurnya itu gimana sih gitu. Biar nggak bingung kalau dapat tipe soal yang beda. Di sini ada sebuah bola pejal berjari-jari 15 cm dan bermasa 20 kg menggelinding di sepanjang bidang miring bersudut 30 derajat terhadap horizontal. Bila bola menggelinding tanpa slip dari keadaan diam mencapai jarak 75 cm, ditanya eka total. Nah, di sini itu ada bola, jadi ada bola dari sini. Ini dia yang tak tebelin lagi. Ada bola ini ngelinding ke sini. Sampai ke anggap sampai jarak 75 cm. Dia diam di bawah sini, diam. Terus kita disuruh cari energi kinetik total. Di sini bisa dikatakan tanpa slip. Kalau energi total kayak gini, berarti itu hubungan EK terlalu tebal. Terlalu gede ini tampilannya. Nah. Berarti kalau nyari EK total, nah, EK total itu EK dari translasi dan juga rotasi. EK trans
tambah Eka rot. Berarti kita harus cari satu-satu. Coba kita cari dulu Eka trans. Eka translasi itu rumusnya MV setengah MV kuadrat. Setengah M. Nah, P di sini kan tak lihat, nggak diketahui ya kecepatannya. Jadi kita bisa cari pakai rumus ini. V0 kuadrat ditambah 2M. Berarti setengah ini bisa kita masukin langsung ya. Masanya berapa ini? 20. V awal dia kan dari atas. Berarti dia V0-nya 0. 0 kuadrat tambah 2 kali percepatannya dia berapa? Oke. Ternyata kita ada kendala. A-nya nggak diketahui. Jadi coba cari dulu nilai A. Nah, A di sini karena dia menggelinding dan dia juga punya sudut theta. Itu berhubungan sama kecepatannya. Itu berapa besar sudut yang dia lalui dikalikan dengan gravitasi. Kalau nyari ada benda yang menggelinding punya sudut, kalau nyari percepatannya bisa langsung pakai rumus ini. Sin 30 derajat kaliin gravitasi. Sin 30 kan setengah kali gravitasinya disebutkan 9,8. Ini dibagi 2. 9,8. 9 bagi 4 aja, kalau 8 bagi 2, 4. 9,8 sekitar 4,9. Ya, 4,9 M per S kuadrat. Oke, sini kita sudah tahu nilai dari A-nya. Jadi, bisa lah kita masukkan ke sini. 2 kali 4,9 kali jaraknya 75 cm. 75 cm konversi ke meter 0,75. Ini coret-coret 10. 2 kali 4,9 terus kali 0,75. Bentar. Buka kalkulator. Ini 10 kali 7,35. Hasilnya berarti kan 73,5. Oh, bentar. Kok meter per sekon? Ini energi kok. Berarti joule. Oke, sekarang kita cari yang Ekarot. Ekarot ini pakai yang biasa aja, yang pakai ini. Ekarotasi. Berarti dia pakai rumus. Ada V itu kan omega R. Berarti ini kecepatan karena disebutkan tanpa slip. Dia itu gelundung tapi nggak muter. Berarti ini 0 harusnya. Omega V per R. V-nya tadi kan 0 ya. Kecepatan awal. R-nya ada nggak? R-nya 15 cm. 15 cm konversi ke meter berarti 0,15. Nah, ya kan. Jawabannya 0 berarti Eka total bentar. Oh, ekarotnya belum tak lanjutin. Ekarot. Nah, omeganya ketemu berarti ekarotasi itu kan setengah kali I omega kuadrat rumusnya.
setengah kali I, dia bola muter itu pakai bola pejal. Kalau inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat kaliin omega kuadrat. Ini coret-coret. Ini kan tadi nilai omeganya 0 ya. Berarti semua ini kan bernilai 0 kan. Berarti 0 joule. Maka Eka total ya Eka trans ditambah Eka rot. Eka trans tadi kita dapat 73,5. 73,5 joule tambah 0 ya. 73,5 joule. Maka jawabannya C. 73,5 ada yang C. Gimana, Rek? Ada yang dibingungkan nggak? Dari sini. Kak, itu tadi bolanya pejal udah diketahui gimana? Ini ya. Sebuah bola pejal. Nggak diketahui sih itunya berapa, momen inersianya. Jadi harus ya sedikit-sedikit menghafal. Kak mau tanya, Ya, yang rumus A sama dengan sin theta kali gravitasi itu memang rumusnya atau bagaimana, Kak? Masih belum paham. oh yang ini ya. Ini tuh salah satu rumus cepat. Jadi ini tak kasih. Ini nih rumus cepat. Nah, rumus ini tuh bisa digunakan ketika ada bola. Bola itu menggelinding. Nah, menggelinding punya sudut. Pastinya dia kan punya gravitasi dan punya sudut. Nah, jadi percepatan si bola kan harusnya rumusnya agak panjang kan yang kita masukin ada ambillah nilai yang GLBB itulah yang GLBB. Bisa juga pakai rumus itu sih. Nanti bisa di-compare sama nggak hasilnya. Jadi ini salah satu rumus cepat ya. Gimana? Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak, Rek? Belum aku lanjutkan ke nomor 22. Kursorku hilang. Oh, ini. Oke, aku lanjutkan ke nomor 22. Sebuah gerobak menggelinding. Oh, aku SS dulu. Sebuah gerobak menggelinding dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bobot timah yang berat digantung dengan seutas tali di bawah kereta secara tiba-tiba. Oh, bola timah yang berat digantung dengan seutas tali di bawah kereta. Secara tiba-tiba, tali tersebut putus dan pemberat timah jatuh. Segera setelah itu, kecepatan dari gerobak adalah dari mana ini ya? Cara menggambarkannya ada bobot timah yang berat digantung dengan seutas tali di bawah kereta. Anggaplah gini wes ya, ini ada sebuah gerobak. Dia punya V yang besarnya 5 meter per sekon. Terus setelah tali yang menggantung
pemberat timah itu putus. Nah, tiba-tiba tali tersebut putus dari pemberat timah yang jatuh. Ini aku pemberat timah ini kurang ini ya apa? Kurang nangkep maksudnya itu kayak gimana pemberat timah. Tapi ini bisa kita asumsikan aja si pemberat timah itu adalah pemberi gaya eksternal. Nah, ketika gaya eksternalnya itu terputus atau si pemberat timahnya itu jatuh, berarti gaya yang bekerja pada si gerobak itu eh, hanya tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal. Ini ada hubungannya sama hukum Newton ya, hukum 1 Newton yang kelembaman, di mana kalau ada benda dia ini gerak ya, ada benda H1. Berarti dia itu cenderung bahasanya dia itu mempertahankan keadaannya. Kalau dia gerak, ya dia akan tetap gerak, artinya punya V yang sekian. Kalau dia diam, ya dia bakalan mempertahankan untuk diam. Nah, ini pakai logika aja menurut jawab soal ini. Dia punya kecepatan 5, terus anggaplah di sini tuh dipengaruhi sama gaya eksternal. Gaya eksternalnya itu pemberat timah. Nah, gaya eksternalnya putus, pemberat timahnya itu putus atau jatuh. Berarti kan dia ya ini aja apa? Berarti dia kecepatannya hanya si kecepatan gerobak. Nah, sebuah gerobak melinding dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti jawabannya yang A. Ada yang masih bingung nggak jawab soal ini? Atau aman? Kak, mau tanya, kenapa kok tidak lebih dari 5 meter per sekon? Soalnya kalau misalkan ada dikasih beban, terus bebannya hilang, berarti kan kecepatannya bertambah, Kak. Kecepatannya bertambah. Oke. Coba kita baca ulang ya. Sebuah gerobak menggelinding dengan kecepatan V. Bobot timah yang berat digantung dengan seutas tali di bawah kereta. Secara tiba-tiba tali tersebut putus dan pemberat timah jatuh. Segera setelah itu kecepatan dari gerobak adalah tidak tak pahami dulu. Kita balik ke sini. Oke, aku nangkep. Jadi nilai si kecepatan 5 meter per sekon itu dimiliki sama gerobak. Gerobak itu berarti di sini mengandung pengaruh, ya ini ada miss ya, mengandung pengaruh F eksternal, dipengaruhi gaya eksternal. Berarti dia ini cepat ya, dia ini dipengaruhi sama gaya. Oke, ini tak anggap 5 meter per sekon dipengaruhi. Terus berarti ketika terlepas dia kan lebih ringan ya, lebih ringan. Ini lebih berat lah, anggap berat. Oke, anggap ini penggantung yang 5 itu tadi. Berarti dia lebih ringan, ya otomatis P-nya itu lebih besar dari 5 meter per sekon. Oke. Aku tadi nangkepnya tak kirain yang 5 meter per sekon itu emang pure dari gerobaknya.
Habis itu dia baru dikasih bobot 5. Ternyata 5 meter per sekon itu ketika udah dikasih bobot si pemberat 5 ini. Ya berarti ini aku revisi ya jawabannya. Terima kasih tadi. Jawabannya yang B. Nah, otomatis dia kan lebih ringan ya, Rek. Lebih ringan berarti tambah cepat. Tambah cepat. Oke, di sini bisa kita lanjutkan ke nomor 23. Jika sebuah batang tipis bermassa M, oke, jadi katanya ada batang tipis, batang tipis, ada batang tipis bermassa M, kemudian punya panjang L, jadi ini panjangnya L, panjang L, panjang L dengan sumbu putar terletak di 1/3. Oke, anggap ini setengah, berarti 1/3 anggap di sini. Oke, di sinilah. Anggap di sini, terus dia diputar. Dia diputar. Diputar di 1/3 batang. Terus ditanya momen inersia batang. Berarti pakai rumus ini aja yang rumus dasar dulu. Momen inersia itu kan massa kalikan dengan kuadrat dari jari-jari. Kuadrat dari jari-jari. Kuadrat dari jaraknya, sorry. Massanya tetap M, berarti R-nya itu jadi 1/3 L, ya. 1/3 jangan lupa kuadrat. So, ini tinggal M kali 1/9 L. Kalau tak sederhanain, ML per 9. Jawabannya ML kuadrat. Kuadrat. Yang apa ini? Yang C berarti. Aman? Ya, aman ya. Berarti belum ada pertanyaan. Aku lanjutkan ke nomor 24 apa dia? Oke, ini 24. Kesetimbangan tak stabil terjadi jika torsi yang muncul akibat perpindahan kecil pada benda akan mengembalikan benda tersebut ke posisi kesetimbangannya. Berarti itu stabil. Terus torsi atau gaya yang diberikan tidak memberikan perpindahan pada benda. Berarti dia stabil. Torsi atau gaya yang muncul akibat perpindahan kecil pada benda tidak membalikkan benda ke posisi seimbangnya. Benar. Benda bergerak secara periodik melalui titik kesetimbangan. Bukan. Tidak ada torsi atau gaya yang menggerakkan benda ke salah satu arah. Berarti dia stabil karena nggak dipengaruhi sama torsi atau gaya. Jawabannya ini yang C.
Oke, 24 ini nampaknya nggak perlu tak SF ya. 24 itu, oke. Terus lanjut ke nomor 25. Kak, yang tadi kecepatan. Oh, kecepatan. Oke. Tak ulangi ya. Sorry. Ini kesetimbangan tak stabil. Nah, kesetimbangan stabil itu gimana? Dia itu stabil. Misal kalau di kesetimbangan, coba tak gambar aja wes ini wes. Tak SF dulu. Biar ada bayangan ya. Biar ada bayangan. Lihat soal ini. Oke, tak tutup dulu jawabannya. Ini kurang besar. Tutup. Kesetimbangan tak stabil jika, coba kita lihat yang opsi yang A. Torsi atau gaya yang muncul akibat perpindahan kecil pada benda akan mengembalikan benda tersebut ke posisi semula. Nah, torsi itu kan tadi rumusnya apa? R kali F. Ada jari-jari, kemudian ada gaya. Nah, di sini torsi atau gaya yang muncul akibat perpindahan kecil pada benda akan mengembalikan benda tersebut ke posisi timbangnya. Berarti di sini kan terjadi kestabilan. Nah, torsinya ini, torsi yang muncul akibat perpindahan kecil R-nya, itu dia mengembalikan ke posisi timbang. Berarti artinya dia ini aja apa pakai asumsi rumus ini. Nah, ini kan dia sama dengan kan. Berarti dia dikembalikan ke posisi posisi sebelumnya. Posisi sebelumnya itu yang setimbang. Berarti kalau aku punya misal kayak tadi ada batang. Ada batang. Terus dia tak puter wes misal di tengah. Wong nah, puter. Dia punya torsi sebesar R kali F. Perpindahan akibat perpindahan kecil pada benda itu maksudnya apa ya? Misal ini tak pindahin ke sini. Misal ini kondisi 1, terus di sini kondisi 2. Enggak, pindahin ke sini wes. Awalnya kan dia di sini kan. Terus tak pindah di sini dia. Ini kalau contoh batang. Nah, di sini kan perpindahan kecil pada benda ya. Disesuaikan aja bendanya apa ini posisi 2. Ya, tak putar lagi, dia kan juga punya torsi sama punya R. R-nya berarti di sini berubah. Misal aku titik acuannya itu di ujung sini. Berarti ini kan R-nya. Jaraknya. Itu kontrol Z. Nah, berarti maksud di sini ini cukup sederhana aja mikirnya. Jadi kalau ada torsi, terus akibat dari perpindahan kecil, yaitu dikembalikan ke posisi timbang. Berarti di sini kesetimbangannya itu stabil. Berarti kan nggak berubah. Dia itu di posisi stabil, terus diubah ke posisi yang nggak stabil. Misal, gimana ya simpelnya ya. Ini stabil gitu ya, stabil. Terus tak ubah. Nah, dia kan terjadi perpindahan kecil. Berarti misal berubah jadi segitiga gitu ya, berubah. Tapi dia mengembalikan benda tersebut ke posisi timbang. Nah, timbang tadi itu yang kotak. Berarti dibalikin ke kotak lagi. Berarti itu kesetimbangannya stabil. Nah, bukan tak stabil. Lanjut yang B. Torsi atau gaya yang diberikan tidak memberikan perpindahan pada benda. Berarti aku punya kotak. Nah, kita analogi aja ya untuk soal ini. Aku punya kotak di sini
Anggap itu torsi yang ya yang tak punya gitu, yang tak punya. Tapi ini jangan kok eh, sesuatu yang aku punya. Nah, sesuatu yang aku punya ya pertama itu kondisinya ya stabil. Terus tak kasih torsi, tak puter lah misal. Tak puter. Nah, ternyata nggak terjadi apa-apa pada kotak yang aku punya. Berarti dia kan tetap stabil. Nah, ini untuk yang B. Nah, torsi atau gaya yang muncul akibat perpindahan kecil pada benda tidak membalikkan posisi ketimbangnya. Nah, ini kan kebalikannya dari A. Nah, pasti ini dia lawannya. Dia, aku punya kotak, tak ubah jadi segitiga, ternyata dia nggak mengembalikan ke posisi kotak lagi. Misal dia tetap segitiga atau dia malah berubah jadi bintang. Terus yang D, benda bergerak secara periodik melalui titik keseimbangan. Benda ini bukan ini ya, apa asumsi asumsi ini aja, keseimbangan tak stabil. Ini asumsi yang setimbang melalui titik keseimbangan. Berarti bukan, ini maksudnya yang stabil. Kemudian yang ini tidak ada torsi atau gaya yang menggerakkan benda ke salah satu arah. Ya berarti sama aja, ini sama kayak yang B sebenarnya. Tidak ada torsi yang dapat menggerakkan benda ke satu arah. Berarti artinya nggak terjadi perubahan. Nah, kalau ini ya, ini ada clue-nya sebenarnya. Kalau ada soal kayak gini, terjadi jika kalian perhatiin aja opsi-opsinya ini. Terus cari opsi yang berlawanan. Nah, yang berlawanan kan A sama C. Terus kalian tadi pakai asumsi lagi atau kalian bayangkan aja ini kan soal pemahaman ya. Berarti mana sih yang lebih cocok sama persoalan ini? Ini kan tentang tak stabil, berarti ini nggak kembali ke posisi semula. Yang C. Gimana? Aman? Tahu nggak? Oke, sip. Oke, Rek. Kayaknya ini udah maghrib ya di sini ya. Dan aku habis maghrib ini belum bisa kalau ngelanjutin tutornya. Atau mungkin tak ini aja apa? Gimana yo? Kalian besok jam berapa ujiannya? Jam 1.2, Kak. Oh, pagi ya. Gini aja wes. Lanjutannya ini tak coba ngerjain di sini ya. Nanti tak share ini coretanku gimana. Boleh, Kak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan kalian tanyain ke aku ya. Iya, Kak. Makasih. Oke, siap. Oke, yang hadir Zoom di sini bisa ini dulu ya. Tak SS dulu buat absen. Kita kan absennya ini jadi online. Tak stop share. Oke. Nggak on cam nggak apa-apa kok, Rek. Tak SS doang ini. Buat bukti. Oke. Oke, Rek. Terima kasih banyak ya. Sorry kalau ini juga sampai sini aja, sampai maghrib. Nanti bakal tak share coretanku ke grup. Oke, sama-sama. Semoga lancar ya besok ya. Kita doa dulu, Rek. Lupa aku tadi awal kayak tak buka sama doa. Kita akhiri sama doa ya. Doa dapat dimulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kuis besok, kok kuis ya? UTS besok kalian lancar. Sama. Amin. Semoga, Amin. amin. Semoga Amin. satset lah besok bisa ngerjainnya. Amin. 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 Amin, amin. Aku mau tanya, besok pakai kuis apa? Pakai hebat apa kertas? Tulis berkah. Pakai tulis kertas. 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 Oke, pakai kertas ya. Ya udah, sama aja kan? Nggak ada ini kan? Nggak ada beda kan kertas sama HP kan? Gak ada bahan intip dikit. Semoga nilaiku lebih tinggi dari NIM-ku. Amin, amin. Oke, Rek, semangat ya.
besok hari terakhir jangan begadang malam-malam biar nggak Insya siang. Allah. Begadang siang-siang aja. Iya, habis ujian kalian tidur ya. Oke, aku tutup ya. Makasih udah hadir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kasih Kak. Kasih Kak. Sama-sama. Love you Kak. Sarang ya Kak. Oke, love you too.